상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 다 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 편해서 초면에 별 얘기를 다 얼마나 바보 같아 보였을까. Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi ke channel saya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan terus bersemangat ya. Jadi hari ini saya lagi beres-beres bekas rujakan ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini part 2 nya video yang sudah saya upload beberapa pekan lalu ya. Nah, jadi ini sekitar jam 4:30-an ya teman-teman, menjelang maghrib. Dan tadi itu kami bubar rujakannya sekitar jam 4 kurang kalau nggak salah ya. Dan memang nggak terasa, padahal kita mulainya sekitar ba'da duhur, ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Jadinya sampai ke sorean ya kita ngumpul-ngumpul di sini. Nah, sekarang saya mau beresin bekas-bekas ini ya teman-teman, bekas-bekas kita makan tadi karena ini sudah menjelang maghrib. Kemudian ada sisa air minum ya, ini sayang kalau dibuang, jadi saya siramin aja ke tanaman. Sekalian kita hitung-hitung sedekah air ya teman-teman, daripada terbuang mubazir. Dan nanti saya mau beresin barang-barang yang di sini dulu ya teman-teman, saya pindah-pindahin supaya saya bisa gulung tikernya ya. Jadi saya mau pindah-pindahin ke kursi dulu ya teman-teman, saya simpan di situ supaya saya lebih mudah. Saya simpan sementara di situ. Jadi sebenarnya ini setelah acara ini saya dapat video call ya teman-teman dari anak saya yang di pondok. Tadi yang pertama kali nerima video call itu bapaknya ya, lalu disambungkan ke nomor saya. Dan qadarullah dapet kabar yang bikin kita bersedih teman-teman. Jadi awalnya kita teleponan seperti biasa ya, dan cerita-cerita gitu seperti biasa. Kemudian bapaknya itu tiba-tiba ngeh gitu loh, anak saya ini kok wajahnya pucat ya teman-teman. Ternyata putri saya ini sedang sakit ya, tapi nggak cerita gitu dengan kami. Jadi kita itu sebenarnya teleponan biasa ya teman-teman. Putri saya tuh nggak cerita apa-apa kalau lagi sakit. Jadi nelpon itu memang jadwalnya nelpon ya, bukan untuk cerita-cerita gitu ya, tapi karena kita peka gitu dengan perubahan wajah, karena kelihatan sakit ya teman-teman, pucat banget wajahnya itu. Akhirnya kami janjian besok insya Allah anak saya ini mau kita jemput ya, tapi dengan catatan hari ini mau kita izin dulu dengan ustazahnya apakah diperbolehkan. Tapi misalnya nggak diperbolehkan, kita izin membawa ke dokter di sekitaran pondok ya teman-teman. Nah, ini saya mau buang sampah dulu ya teman-teman. Jadi depan tadi sudah saya bersihkan ya, dan kita lanjut bersihkan di dalam ya teman-teman. Ini gelas-gelas yang sudah saya cuci, yang tadi habis dipakai kita ngerujak ya teman-teman. Ini sudah tiris, saya kembalikan ke tempatnya semula. Kita beres-beresin dulu ya teman-teman, karena sebentar lagi tempat peniris piring ini akan penuh lagi karena saya mau cuci piring lagi ya teman-teman. Tadi saya tumpuk dulu karena belum selesai, keburu mau sholat maghrib ya, karena sudah maghrib ya teman-teman. Sambil nyuci piring nanti kita sambil cerita-cerita ya teman-teman, ngelanjutin cerita yang tadi. Nah, jadi anak saya ini ceritanya sakitnya sekitar Selasa ya kalau nggak salah teman-teman ceritanya itu, dan hari saat saya ngerujak ini adalah hari Sabtu. Dan baru masuk UKS itu hari Jumat ya teman-teman, karena memang
nggak bilang ya sama ustadzahnya, dipendem sendiri lagi sakit itu, jadi tetap sekolah ya teman-teman. Dan apa namanya, dari hari Selasa ke Jumat itu tetap sekolah. Kemudian waktu saya tanya lagi itu apa namanya, selama pelajaran itu nyimak, tapi nanti kalau ustadzahnya sudah pergi tiduran lagi di bangku, seperti itu ya teman-teman. Nah, pas saya tanya kenapa nggak bilang sama ustadzahnya, dia jawabnya cuma geleng-geleng aja ya teman-teman, sambil wajah lemes kayak gitu. Kemudian saat hari Jumat, anak saya ini inisiatif ke UKS. Jadi yang sakit-sakit itu memang peraturan pondok itu harus tidur di UKS ya teman-teman. Jadi tidurnya terpisah, nggak satu kamar dengan teman-teman, jadi sekamarnya itu dengan teman-teman yang sakit. Nah, jadi saat pengambilan video ini tengah malam ya teman-teman, dan ini saya mau bikinin teh untuk Pak suami ya teman-teman, karena kita mau siap-siap berangkat ke pondok ya. Ini setengah malam, jadi saya itu ngerjain menyelesaikan sisa cucian piring itu tengah malam ya teman-teman. Tadi setelah sholat maghrib, sholat isya, saya nggak ngapa-ngapain ya teman-teman, saya istirahat total karena emang lelah sekali ya teman-teman seharian aktivitas. Jadi sekarang saya lagi bikinin teh Pak suami ya teman-teman, biar badannya bugar lagi ya teman-teman, karena kita baru aja tidur ya teman-teman sekitar 2 jam karena keinget mau berangkat jam 10 ya teman-teman. Nah, ini pagi hari saat kami sudah sampai tol ya teman-teman. Jadi memang di perjalanan itu berhenti-berhenti ya teman-teman karena Pak suami tuh ngantuk. Memang kita niat berangkat lebih awal supaya bisa tidur di jalan ya, karena kalau tidur di rumah kita tetap ngantuk ya di jalan ya teman-teman. Jadi kita istirahat nanti di rest area. Kita lanjut lagi ceritanya teman-teman. Nah, singkat cerita, kami ketika izin ke ustadzahnya via WA, alhamdulillah diizinkan teman-teman. Kita izin untuk membawa anak kami pulang ke rumah ya, untuk kami rawat di rumah, alhamdulillah diizinkan. Juga kebetulan pondok itu sedang kosong ya teman-teman, karena ada acara kemah di luar pondok ya teman-teman. Jadi anak saya ini kalau tetap di pondok juga kasihan ya, karena nanti teman-temannya itu pada camping di luar dan sepi ya. Nah, ini kita sudah sampai pondok, dan ini ada truk-truk tentara yang siap membawa peralatan kemah. Nah, kita persingkat ceritanya teman-teman, jadi saya sudah keluar dari pondok dan sudah dapat izin membawa anak saya pulang. Kita mau cari sarapan dulu ya teman-teman, jadi ini posisinya ada di Car Free Day. Nah, kebetulan hari ini hari Minggu ya teman-teman, karena nggak dapat makanan, jadi kita coba-coba searching di Google, dapatlah warung ini ya teman-teman. Di sini ada menu soto, jadi kita pagi ini sarapan soto ya teman-teman. Dan saya juga lupa nih di jalan apa ya, karena langsung aja kita masuk karena biar cepat pulang lagi ya teman-teman, karena kita sudah lelah sekali ya, karena sudah beberapa hari memang banyak aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim, selamat makan teman-teman. Nah, sambil makan kita cerita-cerita lagi ya teman-teman. Nah, biasanya itu anak saya ini jarang sakit ya teman-teman, alhamdulillah itu ya teman-teman. Jadi baru kali ini sakit selama di pondok ya. Biasanya itu sakitnya cuma 1 hari aja teman-teman, dan ini tumben kok agak lama ya. Sepertinya demam tinggi ya teman-teman, sampai nggak enak makan karena waktu kita ketemu itu pipinya yang biasanya cabi itu ya teman-teman, gemoy gitu anaknya ya, itu tiba-tiba kayak kelihatan kurus gitu ya. Kita jadi tambah-tambah bersedih. Dan sebenarnya kalau ada anak yang sakit, dari pihak pondok itu menangani ya bisanya nih, karena anak saya nggak cerita, jadinya pihak pondok, ustadzah-ustadzahnya itu nggak ada yang tahu ya kalau anak saya sakit, karena anak saya ini simpan sendiri ya teman-teman. Dan itu pun baru masuk UKS pas hari Jumat ya teman-teman. Jadi pas pulang sekolah masuk UKS itu masih pakai seragam sekolah ya teman-teman. Jadi baru nginep semalam,
dari pulang sekolah itu sampai besok sorenya, Sabtu sorenya tuh baru nginep 1 hari ya teman-teman. Dan memang jadwalnya telepon, jadi anak saya telepon. Nah, jadi saat kami teleponan itu, ketika anak saya bilang sakit itu, yang paling bersedih itu bapaknya teman-teman. Maksudnya nggak bisa menahan sedih, jadi sampai keluar air mata gitu ya, menahan nangis, tapi tetap aja netes gitu ya teman-teman. Jadi di balik otot kawat seorang ayah itu sebenarnya menyimpan kelembutan ya teman-teman, tapi sayangnya tidak nampak ya. Jadi sampai di sini dulu cerita saya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu. Insya Allah kita ketemu dan kita lanjutkan di next video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum.